A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan mengupas, memikirkan, dan merenungkan sesosok pemimpin di salah satu di negeri ini yang kini sangat dicintai oleh rakyat, yaitu KDM, Kang Deddy Mulyadi, sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, kalau kita pikir dan kita renungkan, sesosok yang bernama Pak Deddy Mulyadi atau disebut dengan Kang Deddy Mulyadi, inilah sosok yang benar-benar yang berjiwa Pancasila. Bukan hanya di bibir, bukan hanya berupa tulisan, tapi tercermin dari tindakan dan ucapan. Nah, dari sudut pandang agama Islam, nah, apakah ini berlawanan dengan agama Islam, atau memang inilah yang mencerminkan pemimpin yang berjiwa memenuhi, mencerminkan jiwa beragama Islam? Yuk kita kupas tuntas pada malam hari ini. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, dari saya pelajari dari sejarah beliau, Kang Deddy Mulyadi ini, itu dari beliau jadi mahasiswa, beliau sudah berusaha membuka usaha menjual gorengan. Sebagai seorang mahasiswa, dia juga mempunyai anak didik dia, anak asuh. Coba bayangkan seorang mahasiswa bisa dia buka usaha jual gorengan, justru membantu anak-anak miskin menjadi anak asuh dia, membantu mereka. Jarang ini ada terjadi seperti ini. Jadi saya berpikir Kang Deddy Mulyadi ini atau Pak Deddy Mulyadi ini yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ini berkat doa-doa anak-anak yang dia bantu, dia asuh waktu dia mahasiswa. Begitu dia tangannya dia membantu orang. Jadi doa-doa mereka inilah yang dijawab oleh Allah. Sehingga beliau secara karir duduk jadi bupati, jadi anggota DPRD, anggota Dewan DPRD, jadi anggota DPR, sekarang duduk lagi jadi gubernur. Ini berkat doa-doa orang-orang yang dia bantu, yang meneteskan air mata. Nah, jadi kalau ada orang yang mengkritik, menyebutkan sebagai pencitraan, di masa lalu kita sudah paham kan apa itu pencitraan kan? Sudah kita lihat kan, sudah kita saksikan. Jadi kalau Pak Deddy Mulyadi bukan pencitraan, memang sesosok beliau seperti itu. Nah, jadi saya teringat, saya buka lagi lembaran-lembaran daripada catatan buku sejarah agama Islam di zaman sahabat Nabi. Siapa yang mirip seperti Pak Deddy Mulyadi ini? Setelah saya cari-cari, saya dapat. Jadi
Pak Deddy Mulyadi ini seperti pemimpinnya para sahabat Nabi yang dijamin sudah masuk ke dalam surganya Allah. Salah satunya saya sebutkan di sini adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini, dia memimpin itu, dia terjun langsung ke masyarakat. Dia ingin tahu keadaan masyarakatnya bagaimana. Nah, dia pergi langsung malam hari melihat keadaan masyarakat dia. Dia tidak ingin satu orang pun masyarakatnya yang tidak makan. Nah, jadi dianya tidak ada dikawal, dia diam-diam melihat, menyaksikan dengan matanya sendiri, bukan menerima laporan. Padahal kalau dia sebagai khalifah kan dia bisa duduk-duduk enak-enak aja di kursi empuknya kan, tinggal menunggu laporan. Tapi beliau tidak, beliau terjun langsung. Jadi Umar bin Khattab ini terjun langsung menyaksikan kehidupan rakyatnya. Nah, dianya itu sangat peduli kepada rakyatnya. Nah, jadi di sini kita ambil dua contoh yang mirip dengan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi, atau disebut juga dengan KDM, Kang Deddy Mulyadi. Itu sama juga dengan Utsman bin Affan. Bagaimana beliau orang yang kaya, waktu perang Tabuk dia menyumbangkan hartanya. Yang kedua, dia membantu rakyat dengan uang dia. Bukan pakai uang zakat mal, tapi uang pribadi dia. Dia orang kaya. Sehingga di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu rakyatnya itu makmur, sejahtera. Jadi saya bandingkan dengan Pak Deddy Mulyadi, atau disebut juga dengan Kang Deddy Mulyadi, yang banyak diprotes orang. Kenapa orang protes? Nanti kita kupas. Jadi mirip benar dengan pimpinan zaman Khalifah Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan, kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi. Bagaimana beliau disebut sebagai gubernur konten? Benar, gubernur konten, benar. Justru karena dia membuat konten, itu masyarakat tahu, seluruh Indonesia ini tahu bagaimana beliau itu terjun ke masyarakat, bagaimana dia menggunakan uang pribadinya hasil mengonten, membantu orang-orang yang miskin, merapikan pasar-pasar yang kumuh, membenahi jalan-jalan yang rusak yang selama ini sudah dipimpin oleh gubernur sebelum Kang Deddy Mulyadi. Sudah ada anggota Dewan DPRD daerah. Tapi semasa zamannya Pak Deddy Mulyadi hal ini terungkap. Nah, sehingga di sini masyarakat menyadari bahwa betapa masyarakat ini merindukan sesosok orang seperti Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Semua rakyat merindukan, semua provinsi merindukan. Bukan berarti kita mengesampingkan gubernur-gubernur yang lain. Mungkin mereka juga mempunyai kebijaksanaan yang dia tetapkan. Tapi kita melihat dari yang baik dan terbaik. Jadi dari yang baik-baik ini yang kita lihat adalah yang terbaik. Nah, di mata saya pribadi, saya melihat Pak Deddy Mulyadi ini adalah pemimpin yang terbaik di antara yang baik. Karena beliau tidak menggunakan dana APBD. Beliau justru menggunakan dana hasil dia mengkonten untuk membantu rakyat yang dipimpinnya, untuk melindungi rakyat yang dipimpinnya.
untuk mempermudah urusan rakyatnya. Pasar-pasar dibangun, dibersihkan dari sampah-sampah yang menumpuk, sehingga masyarakat yang menjual maupun masyarakat yang membeli merasa nyaman, tidak merasa bau sampah. Yang kedua, rumah-rumah kumuh yang menempati tanah negara, beliau selesaikan. Tidak ada di situ bentrokan seperti yang kita lihat sebelumnya. Bagaimana kalau ada penggusuran terjadi bentrok, Satpol PP turun, nah bentrok terus. Kalau Pak Deddy Mulyadi kita saksikan dengan mata kita ini. Inilah zaman canggih ini. Ada media sosial. Kita lihat di YouTube bagaimana beliau menggusur masyarakatnya tanpa merugikan. Beliau bantu ganti rugi, beliau bantu transportasinya, beliau sediakan rumah, beliau kontrakkan rumah dalam 1 tahun. Saya rasa secara pribadi, satu-satunya gubernur yang mau mengeluarkan dana pribadinya untuk masyarakatnya hanya Pak Deddy Mulyadi. Fakta berbicara, kenyataan berbicara. Tapi orang baik tentu tidak semua suka. Ada yang tidak suka. Kenapa mereka tidak suka? Karena di situ ada yang disebut zona nyaman. Zona nyaman, zona yang tidak boleh diganggu. Mereka nyaman dengan keadaan selama ini. Baik dari segi penghasilannya, baik dari kehidupan dia nyaman, dia rasa. Padahal dia tidak tahu, dia selalu mengatasnamakan rakyat, memimpin rakyat. Kalau dia sudah meninggal dunia, baru menyesal. Sudah lipat tangan, baru menyesal bahwa apa yang dia cari selama ini dia akan tinggalkan semua. Yang dia bawa hanya kain kafan. Jadi ada zona nyaman yang mereka tidak suka, terganggu dengan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, mengambil kebijakan dari kenakalan anak remaja. Beliau memasukkan anak-anak nakal ini yang orang tua saya sendiri tak sanggup untuk mendidiknya ke barak militer. Nah, untuk merubah generasi ini, jangan sampai generasi menjadi rusak, sehingga dididik di militer. Kenapa dididik militer? Karena militer ini tegas, disiplin, berani, penuh kasih sayang. Pernah saudara-saudara ditampar oleh tentara? Saudara tidak bersalah, tapi saudara ditampar, pernah. Saya sampai tua ini tak pernah saya ditampar oleh tentara. Karena mereka tahu saya ini rakyat yang mereka lindungi. Jadi didikan mereka sudah pasti menimbulkan jiwa-jiwa yang cinta kepada tanah air, cinta kepada nusa dan bangsa, cinta kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Dikritik, berarti mereka ingin keadaan ini seperti keadaan sebelumnya. Adanya curamon, adanya begal, adanya geng motor, ada yang jadi maling Honda, dipukuli oleh masyarakat Kodapan. Apakah mereka peduli?
Apakah mereka mengeluarkan uang secara pribadi untuk membantu korban-korban itu? Tidak. Belum pernah saya dengar itu. Atau ada dari sekolah melakukan study tour, terjadi kecelakaan di jalan, menelan korban. Belum ada yang saya dengar yang membantu keluarga korban itu, mulai dari penguburannya, mendatangi rumahnya. Belum pernah saya dengar. Mungkin orang lain pernah dengar. Kalau saya belum, sampai tua ini, saya sudah tua ini belum pernah. Nah sekarang dengan adanya Pak Deddy Mulyadi membuat gebrakan-gebrakan baru yang mementingkan masyarakat. Banyak kritikan-kritikan. Saya kadang-kadang tersenyum. Ini otak kemana itu? Padahal orang-orang pintar, pendidikan tinggi, S1, S2. Tapi justru merubah dari keadaan yang jelek menjadi lebih baik. Mereka protes, berbicara, bersuara. Selama ini kemana? Coba renungkan sebelum datangnya perjanjian. Yang penting dunia ini Pak, yang penting dunia dulu Ustaz, yang penting dunia ini dulu Buya, masalah hidup setelah kematian belakangan. Lah, logika akal sehat pakai untuk mencari kesenangan dunia. Saudara harus menipu kiri kanan. Saudara membohongi hati nurani saudara sendiri. Padahal saudara tahu apa yang saudara cari, apa yang saudara dapat pada saat ini akan saudara tinggalkan. Mau tidak mau. Yang menikmati apa yang saudara dapat saat ini adalah untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Jadi saya secara pribadi menilai Pak Deddy Mulyadi ini adalah titik awal dari zaman keemasan bangsa Indonesia. Inilah titik balik daripada sejarah bangsa Indonesia akan meraih zaman keemasan. Nah, semua yang ada di Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, ada di Pak Deddy Mulyadi. Beliau tidak hanya dikenal di negara kita, di bangsa kita ini. Dengan kepimpinannya dikenal di seluruh dunia. Sampai Suriname mengenal beliau. Yang mengkritik hanya dikenal di bangsa ini. Itu pun hanya sebagian kelompok kecil kalau dibandingkan dengan Pak Deddy Mulyadi. Jadi secara pribadi mendukung Pak Deddy Mulyadi. Gitu. Titik balik dari bangsa ini menjadi bangsa memasuki zaman keemasan, zaman kemakmuran adalah dimulai dari Pak Deddy Mulyadi. Jika sahabat-sahabatku, saudaraku, ada yang tidak sepaham, silakan berkomentar di kolom komentar saya. Silakan. Karena saya bukan anti kritik. Nah, saya siap dikritik. Karena saya yakin, katakanlah yang benar itu benar, dan katakanlah yang salah itu salah. Dan semoga sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, dimurahkan Allah rezekinya, dipermudah segala urusannya, diperkokoh keimanan di dalam dadanya, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Di dalam renungan kehidupan ini, di channel saya ini, memang dibuat untuk mendapatkan rahmat redha Allah, untuk mendapat jalan yang lurus, jalan dirahmati, dan jalan yang diridhoi. Dan sebagai manusia,
saya tentu mempunyai sifat hilang, sifat lupa. Mungkin ada perkataan saya yang salah, silakan dikritik, silakan diberikan komentar di kolom komentar saya, karena ini sudah disediakan dan gratis. Like, share, komen, dan subscribe gratis apabila saudara merasa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabatku, saudaraku yang telah mensubscribe, like, share, dan komentar di video saya ini. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.